Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, buat cinta kasih dan kebaikan-Mu yang masih boleh kami rasakan pribadi lepas pribadi. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Kiranya utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan boleh menjadi terang dan pelita bagi kehidupan kami. Ini kami Bapa, ini kerinduan kami. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats yang sampai kepada kita hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-16 sampai 32. Saya ulangi, Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 32. Di sini saya akan membacakan 5 ayat saja, mulai dari 28 sampai 32. Begini isinya. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan diselamatkan dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Demikian firman Tuhan. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema yang boleh sampai kepada kita hari ini adalah keselamatan. Saudara-saudari, definisi keselamatan ialah pembebasan dari bahaya ataupun penderitaan. Kata keselamatan ini berhubungan dengan yang namanya kelepasan rohani yang kekal. Tentu semua orang ingin memperoleh keselamatan tersebut. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita semua, hal apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh keselamatan tersebut? Jawabannya ialah melalui iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan kita melakukan ini, maka kita akan beroleh keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama halnya di dalam Kisah Para Rasul 16 ini, yaitu yang menceritakan ada 2 orang pahlawan iman yang bernama Paulus dan Silas. Mereka ini adalah orang-orang yang rela menderita demi sebuah Injil. Dan suatu ketika mereka mengabarkan Injil ke Filipi. Ketika mereka berada di Filipi, mereka membebaskan seorang perempuan yang mempunyai roh tenung. Hal ini bisa kita lihat pada ayat 16. Dikatakan, "Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar." Dan melihat hal ini, tuan-tuan dari seorang perempuan ini merasa tidak senang. Sehingga tuan-tuan tersebut memfitnah Paulus dan Silas. Paulus dan Silas dianiaya, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk meletakkan Paulus dan Silas ke dalam penjara yang paling tengah, dan mereka dibelenggu dengan pasungan yang sangat kuat. Ketika tengah malam, ketika di dalam penjara, Paulus dan Silas berdoa kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, seperti di ayat 25 dikatakan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ketika mereka berdoa kepada Tuhan, ketika mereka berseru kepada Tuhan, hal apa yang terjadi? Sungguh luar biasa saudara-saudari.
Tuhan Yesus mendengar doa mereka. Tuhan Yesus mendengar pujian mereka. Dan ketika itu Tuhan mengadakan ada gempa bumi serta diikuti dengan lepasnya belenggu-belenggu para tahanan. Dan karena merasa khawatir, semua para tahanan melarikan diri, tetapi tidak dengan Paulus dan Silas. Dan melihat hal itu, kepala penjara ingin bunuh diri sebelum Paulus menenangkannya. Dan kepala penjara bertanya kepada Paulus dan Silas. Hal ini bisa kita lihat pada ayatnya yang ke-30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Di sini kepala penjara menanyakan kepada Paulus dan Silas, "Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Tetapi Paulus dan Silas menjawab, hal ini bisa kita lihat pada ayat 31. "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan si isi rumahmu." Dan mendengar perkataan Paulus dan Silas, kepala penjara itu mengikuti nasihat. Dan pada akhirnya kepala penjara dan seisi rumahnya selamat. Mereka bersuka cita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah para rasul 16 ini, saya mengambil konteks pemuda-pemudi GKPI Resort Immanuel Pabatu, di mana pemuda-pemudi di sana masih berpikir bahwa untuk mendapatkan yang namanya keselamatan cukup hanya dengan melakukan perbuatan baik, cukup hanya dengan melakukan tindakan baik. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa untuk kita memperoleh keselamatan, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal ini jelas kita lihat pada ayat yang ke-30. 1. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat. Sebab hanya Tuhanlah satu-satunya yang mampu melepaskan kita dari hukuman dosa. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita, hal apa yang harus kita lakukan supaya kita selamat? Tadi saya sudah katakan, yaitu melalui iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama kita harus mendengarkan Injil, kabar baik mengenai Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu dengan cara menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Dengan kita melakukan hal ini, maka kita akan beroleh keselamatan. Demikian firman Tuhan. Shalom.